Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Sapitri dengan nomor induk mahasiswa B1B1211103. Di video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atau daerah, di mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Perpajakan, di mana diampu oleh Bapak Alfa Beriansa beserta Bapak Naparin Karim. Baik, langsung saja pada pengertian pajak provinsi. Pajak daerah atau provinsi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian untuk jenis-jenis pajak daerah provinsi dan cara memungutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ada klasifikasi dari jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Ada 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Kategori kendaraan bermotor dalam pajak jenis ini berupa kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya. Pengoperasian kendaraan dilakukan di jalan, darat, maupun air. Untuk kendaraan yang beroperasi di air, memiliki ukuran isi kotor atau gross tonnage antara GT5 hingga GT7. Kemudian, pajak kendaraan bermotor secara spesifik tidak dikenakan pada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pajak kendaraan bermotor juga dibebaskan apabila dimiliki oleh pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Kemudian yang kedua, ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Bea balik nama kendaraan bermotor dibayar apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua belah pihak atau satu pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penyerahan wajib disertai dengan laporan tertulis kepada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari. Kemudian, yang ketiga ada pajak alat berat atau yang disingkat dengan PAB. Pajak alat berat merupakan pajak dari kepemilikan dan kepenguasaan alat berat itu sendiri. Penentuan pajak alat berat diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan hak kepada pemerintah provinsi untuk memungut pajak dengan menetapkan 3 perhitungan pajak berdasarkan pasal 23 dan pasal 21 Undang-Undang HKPD. Kemudian, yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PPBKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak bahan bakar merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor yang dikategorikan sebagai semua jenis bahan bakar cair ataupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Kemudian yang kelima ada pajak air permukaan atau PAP. Pajak ini wajib dipungut kepada perorangan maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan tanah dengan kategori yang digunakan untuk kegiatan sosial, perusahaan niaga dan non-niaga, pembangkit listrik, tenaga air, serta pertambangan. Terkecuali apabila air digunakan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, serta perikanan rakyat. Kemudian yang keenam ada pajak rokok. Pajak ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Rokok dikategorikan beberapa jenis, yaitu sigaret, kemudian ada cerutu, tembakau iris, HTPL, dan rokok daun. Pajak rokok ini akan dipungut kepada pengusaha pabrik rokok ataupun produsen dan importir rokok yang memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Kemudian yang terakhir ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak ini merupakan pajak atas kegiatan atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yang termasuk mineral logam bukan batuan yaitu bentonit, batu kapur atau gemping, kemudian dan pasir kuarsa. Sedangkan bukan batuan yaitu asbes, batu tulis, batu apung, kemudian batu permata, granit, grafit, dan sebagainya. Baik, kemudian cara pemungutan pajak provinsi. Yang pertama, ada pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui sistem administrasi manual manunggal satu atap samsat yang terdapat di daerah terkait. Saat ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor bahkan turut dipermudah dengan kehadiran samsat keliling dan samsat online. Adapun tarif pembayaran pajak bermotor dipungut sebesar 1% hingga 2% untuk kepemilikan motor pertama, kemudian sebesar 2% hingga 10% untuk kepemilikan motor kedua dan seterusnya, dan sebesar 0,5% hingga 1% untuk kategori kendaraan bermotor angkutan umum, dinas, dan pemadam kebakaran dan lainnya. Adapun cara perhitungannya yaitu pajak kendaraan bermotor sama dengan dasar pengenaan pajak dikali presentase pajak, kemudian sama dengan nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot dikali presentasi pajak. Adapun contohnya, Budi memiliki motor matic kepemilikan pertama dengan kondisi baru seharga 20 juta. Dan pertanyaannya adalah berapa nominal pajak motor yang harus dibayarkan oleh Budi? Budi membeli motor RP 20 juta. 20 juta.
kita masukkan ke rumus. PKB sama dengan buka kurung 20 juta dikali 1, kemudian dikali 2%. Dikali 2% sama dengan 20 juta dikali 20% sama dengan 400.000. Kemudian yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, untuk penyerahan pertama, tarif dikenakan untuk bea balik nama kendaraan sebesar 20%. Tarif pajak daerah untuk penyerahan selanjutnya dikenakan sebesar 1%, sedangkan untuk kategori alat berat tanpa menggunakan jalan umum, penyerahan pertama sebesar 0,75%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Adapun cara penghitungannya yaitu bea balik nama sama dengan pajak dikali nilai jual. Adapun contohnya, Budi memiliki motor yang ia beli dari temannya, Andi, dengan harga sebesar 10 juta. Dan Budi membalik nama surat kendaraan bermotor tersebut atas nama dirinya sendiri. Berarti BBN, masukin ke rumus, BBN sama dengan 1% dikali, kenapa 1%? Karena Budi merupakan kepemilikan kedua. Kemudian dikali harga, nilai jual. Harga yang dibeli Budi dari Andi sebesar 10 juta. Maka hasil yang harus dibayar oleh Budi sebesar 100.000 sama dengan 100.000. Kenapa? Karena pajak, tarif pemungutan pajak yaitu 1% didapat karena Budi merupakan kepemilikan kedua dikali nilai jual atau nilai yang dibeli Budi dari temannya Andi, 1% dikali 10 juta, maka hasilnya sama dengan 100.000. Baik, kemudian ada pajak alat berat atau PAP. Pajak alat berat ini cara pemungutannya ada yang pertama, pajak pertambahan nilai. Jika pemilik menjadi pengusaha kena pajak, maka ia akan membayar pajak PPN sebesar 11% sesuai dengan omset dan peredaran bruto. Kemudian pajak penghasilan PPh 2% dan 4%. Itu kewajiban pajak berbentuk badan atau perorangan dihitung 2%, bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%. Kemudian yang ketiga, pajak penghasilan khusus untuk perusahaan sewa alat berat, dihitung penggunaan pajak yang didapat
dari pendapatan neto atau laba bersih dari usaha sewa alat berat tersebut. Kemudian contohnya ada PT ABC memiliki omset sebesar 70 miliar. Kemudian sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 60 miliar dan keuntungan bersihnya sebelum kena pajak adalah 10 miliar. Kemudian cara menghitungnya yaitu $70 miliar, omsetnya 70 miliar, 70 miliar dikali 11%, karena dia termasuk pajak pertambahan nilai yang pertama, 11%, kemudian sama dengan 700. Kemudian yang keduanya tadi 60 miliar, 60 miliar dikalikan 2%, 60 miliar dikalikan 2% sama dengan 1 triliun 1 miliar 1 triliun 200 miliar 200 miliar. Oke. Kemudian kita jumlahkan semuanya, itu 7.700 miliar kemudian ditambah dengan 1.200 miliar, 1.200 miliar dikurang dengan 10 miliar yang merupakan keuntungan bersih sebelum kena pajak. Maka hasilnya sama dengan 1
1.100.000.000. 1.100.000.000. Baik, kemudian yang kelima ada pajak bahan bakar. Yang keempat maksudnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Cara perhitungannya yaitu nilai jual bahan bakar dikali 10%. Contohnya itu adalah harga bahan bakar jenis Pertamax Turbo per liter sebesar 16.250. Adapun yang kita hitung 16.250 dikali 10%, maka hasilnya adalah 1.625. Kemudian ada pajak air permukaan, di mana cara penghitungan dalam pasal 23 dasar perhitungan pajak air permukaan adalah dengan menggunakan nilai perolehan air permukaan atau NPAP yang memperhatikan faktor seperti jenis sumber air, volume air yang digunakan, kualitas air, serta luas tempat yang dialiri air, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15 /PRT/M/2017. Adapun cara penghitungannya yaitu tarif dikali nilai perolehan air dikali volume air. Volume air yang dihitung. Contohnya, PDAM Tirta Gunitar memiliki nilai perolehan air sebesar 1.000 per meter kubik dengan volume air yang diambil sebesar 5 juta meter kubik per bulan. Maka cara menghitungnya tarif sebesar 10% dikali Rp 1.000 kemudian dikali 1.000 adalah nilai perolehan air 1.000 per meter kubik, kemudian dikali volume air yang dihitung yaitu sebesar 5 juta meter kubik. Kemudian hasilnya sama dengan 500 juta. Juta pembayaran oleh PDAM Tirta Gunitar. Kemudian jenis pajak selanjutnya yaitu pajak rokok. Cara pemungutan pajak rokok yaitu dengan 10% dan 57%. 10% yaitu untuk yang perusahaan yang memiliki izin nomor pokok perusahaan, barang kena cukai, dan sedangkan untuk rokok elektrik sebesar 57% untuk cukai HTPLL. Adapun cara perhitungannya yaitu tarif cukai rokok dikali besar cukai 1 bungkus. Contohnya, rokok Sampurna memiliki harga sebesar harga harga 20.500. Kemudian
kita masukkan ke rumus, yaitu 10%, tarif yang 10%, karena dia merupakan perusahaan memiliki izin nomor pokok perusahaan. 10% dikalikan dengan harga dari rokok tersebut, yaitu 20.500. Maka pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 2.050. Selanjutnya, yang terakhir ada pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu dipungut sebesar 20% paling sedikit dan 25% paling besar. Cara penghitungannya, volume atau tonase hasil pengambilan dikali nilai pasar dikali 25%. Adapun contohnya, yaitu di PT Maju, Persada membeli jenis batu gamping dengan pasir kerikil untuk kebutuhan proyek mereka dengan masing-masing ukuran, yaitu 5 meter kubik dan 10 meter kubik. Kemudian batu gamping memiliki nilai jual sebesar 10.000 dan pasir kerikil sebesar 200.000. Adapun pajak yang harus dibayarkan, pertama dari batu gamping. Batu gamping sebanyak 5 meter kubik dikalikan dengan harganya, yaitu 10.000, kemudian dikali dengan harga tarif maksimal, yaitu 25%. Maka pajak yang harus dibayarkan sebesar 12.000. Kemudian untuk yang kedua tadi, untuk pasir kerikil, di mana besar jumlahnya adalah 10 meter kubik, dikalikan dengan harga satuan, harganya yaitu 200.000, dikalikan lagi dengan tarif, kita ambil tarif terbesar yaitu 25%, maka pajak yang harus dibayar yaitu sebesar 500.000. 500.000. Kemudian jika kita tambahkan keduanya, kita tambahkan keduanya di sini saja. Tadi hasilnya dari batu gamping sebesar 12.000, jika ditambahkan keduanya, ditambah dengan hasil dari pasir kerikil sebesar 500.000, maka pajak yang harus dibayar oleh PT Maju Persada sebesar 512.000 rupiah. Baik, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pajak provinsi beserta cara pemungutannya dan perhitungannya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tadi, yaitu pajak daerah merupakan kontribusi wajib ke daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat pribadi ataupun badan lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Ada 7 jenis klasifikasi pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, di antaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok, dan terakhir ada pajak mineral bukan batuan logam. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang melihat video saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.